Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya Akbar Ami dari kelas 1M Ilmu Komunikasi ingin menyampaikan materi tentang pasar monopoli dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang produknya tidak ada yang memproduksi selain si penjual tersebut atau produsen tersebut. Jadi hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk dan tidak ada perusahaan lain yang menjual produk yang serupa. Itu adalah pasar monopoli. Nah, adapun ciri-ciri dari pasar monopoli adalah sebagai berikut. Di antaranya ada 3 hal yang menjadi ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya satu produsen atau perusahaan yang memproduksi produknya. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang menyainginya atau menjadi kompetitornya karena memiliki hambatan, yaitu diantaranya dilindungi oleh undang-undang, hukum, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perusahaan atau produsen bisa menentukan harga barang karena tidak ada produk yang dapat menggantikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen tersebut, sehingga perusahaan bisa menentukan harga barang. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Nah, setiap pasar model pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Begitupun dengan pasar model monopoli. Nah, kita akan membahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Apa sih kelebihan dari pasar monopoli? Setidaknya ada 2 kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, pasar ini dinilai dapat menjaga kestabilan ekonomi karena tidak ada kompetitor. Yang kedua, tidak perlu banyak modal untuk promosi karena produknya sudah menguasai pasar, produknya sudah dibutuhkan oleh banyak orang. Itu kelebihan dari pasar monopoli. Nah, adapun kekurangan dari pasar monopoli adalah diantaranya ada 2 hal juga. Yang pertama adalah keuntungannya terpusat. Keuntungan dari penjualan terpusat kepada perusahaan karena hanya dialah yang punya produknya. Yang kedua, perusahaan bisa menaikkan harga karena konsumen tidak ada pilihan lain karena produknya hanya diproduksi oleh satu perusahaan tersebut. Bisa menaikkan harga dengan sesuai kesukaan hati perusahaan tersebut. Seperti itu. Itu kekurangan dari pasar monopoli. Nah, adapun studi kasus dari pasar monopoli ini adalah 2 perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT KAI dan PT PLN. Nah, kedua perusahaan ini memiliki produknya masing-masing, yaitu PT KAI dengan produknya kereta dan PT PLN dengan produknya listrik. Nah, perusahaan ini mereka hanya satu-satunya yang menjadi atau yang memproduksi produk tersebut. Tidak ada lagi perusahaan lain yang misal memproduksi kereta selain PT KAI, itu nggak ada lagi. Atau tidak ada perusahaan yang memproduksi listrik selain PT PLN. Nah, di Indonesia itu yang memproduksi listrik hanya PT PLN. Nah, sehingga karena satu perusahaan yang memproduksi satu produk, maka si PLN ini bisa menentukan harga atau tarif listrik. Begitupun dengan kereta, karena kereta ini hanya dikelola oleh perusahaan PT KAI, sehingga PT KAI ini bisa menentukan harga karena PT KAI yang punya produknya dan tidak ada saingannya. Seperti itu. Itu adalah contoh dari atau studi kasus dari pasar monopoli. Nah,
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.